Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan suci umat Islam yang dipercaya sebagai bulan penuh berkah dan ampunan. Karena di bulan Ramadan ini, pahala umat Nabi Muhammad akan dilipat gandakan. Ramadan adalah bulan umatku. Demikian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak peristiwa besar yang pernah terjadi di bulan Ramadan. Dan peristiwa-peristiwa tersebut patut dibaca agar kita bisa belajar dan mengambil hikmah yang pernah terjadi di bulan ini. Peristiwa pertama adalah Nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 jelas dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan hingga bulan ini masyhur dengan sebutan Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai tanggal turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Pendapat yang masyhur adalah 5 ayat turun pertama kali di Gua Hira melalui malaikat Jibril pada tanggal 17 Ramadan. Turunnya ayat pertama kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini sekaligus sebagai pengangkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi utusan Allah. Kedua adalah peristiwa Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan istilah yang digunakan untuk memperingati malam di mana Al-Quran diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara keseluruhan dari Baitul Isa atau semacam ruang ilahiyat yang kemudian dibawa Jibril secara beransur kepada Rasulullah. Malam Lailatul Qadar merupakan malam mulia, malam penuh berkah yang tidak boleh diragukan lagi karena Allah sendiri menyebutkan dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 dan dalam surah Al-Qadar. Ketiga adalah Perang Badar, perang antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy yang berlangsung di pertengahan bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan. Badar yang letaknya lebih kurang 145 km arah barat laut dari kota Madinah Al-Munawwarah menjadi saksi keimanan dan ketakwaan para sahabat Rasulullah, sehingga dengannya Allah mendatangkan bantuannya kepada mereka. Badar menyaksikan pertempuran di antara kaum muslimin dan kaum musyrikin yang memiliki kekuatan 3 kali lipatnya. 313 pejuang ahli Badar dengan 600 ekor kuda dan 700 ekor unta. Keempat adalah wafatnya putri Rasulullah, Sayyidah Fatimah Asyarah. Wafatnya sosok wanita suci dan agung yang dikenal dengan sebutan umum Abiha. Ya, Fatimah Asyarah wafat pada hari Selasa, tanggal 13 Ramadan 11 Hijriah dalam usia 28 tahun. Saat wafat, Fatimah meninggalkan Hasan yang masih berusia 7 tahun, Husain yang masih 6 tahun, Zainab 5 tahun, dan Ummi Kultsum yang baru saja memasuki usia 3 tahun. Sayyidah Aisyah menceritakan saat-saat menjelang Fatimah wafat. Fatimah wafat 6 bulan setelah ayahnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat tepatnya pada Selasa 3 Ramadan 11 Hijriah. Fatimah wafat dalam usia 28 tahun. Kelima adalah wafatnya putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidah Ruqayyah. Ruqayyah meninggal bertepatan saat berlangsungnya perang Badar. Inilah yang menyebabkan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak ikut serta dalam perang Badar karena merawat istrinya. Itu pun setelah ia mendapat izin dari Rasulullah. Putri Rasulullah ini meninggal dunia tepat ketika Sa'id bin Haritsah menyampaikan berita gembira tentang kemenangan kaum muslimin dalam pertempuran Badar. Ruqayyah wafat pada usia 22 tahun. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman Baqi Al-Gharqad, Madinah. Keenam adalah wafatnya Ummul Mukminin, Sayyidah Khadijah. Ummul Mukminin, Sayyidah Khadijah wafat pada 10 Ramadan tahun ke-10 kenabian atau 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah atau 619 Masehi. Setelah berakhirnya pemboikotan kaum Quraisy terhadap kaum muslim, Sayyidah Khadijah kemudian sakit. Semakin hari kondisi kesehatannya semakin memburuk. Beliau akhirnya meninggal dunia, lalu dimakamkan di dataran tinggi Mekah yang dikenal dengan sebutan Al-Hujun atau disebut Jannatul Ma'lah atau pemakaman Ma'lah. Tahun itu pula Rasulullah ditinggalkan paman tercinta Abu Talib, sehingga tahun itu disebut Amul Husni atau tahun kesedihan. Ketujuh adalah wafatnya Ummul Mukminin, Sayyidah Aisyah. Ternyata pada tanggal 17 Ramadan, selain pertama kali Al-Quran turun pada peristiwa perang Badar, wafatnya Ummul Mukminin juga terjadi pada malam 17 Ramadan. Ketika itu,
Sayyidah Aisyah sudah berusia 67 tahun. Ia jatuh sakit pada Ramadan 58 Hijriah. Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu wafat pada 58 Hijriah, malam 17 Ramadan setelah sholat witir, bertepatan dengan Juni 678 Masehi. Seluruh umat Islam pada saat itu sungguh berduka cita. Ia adalah sosok istri yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan paling banyak mengetahui kehidupan dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedelapan adalah wafatnya Sayyidina Ali Karamullah Wajhah. Sayyidina Ali Karamullah Wajhah dibunuh oleh Ibnu Muljam, seorang Khawarij yang bersekongkol dengan dua orang temannya, Al-Burak bin Abdillah dan Amru bin Abi Bakr At-Tamimi. Masing-masing berikrar untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan Amru bin As. Mereka mengikat perjanjian untuk tidak mundur dan terbunuh. Mereka sepakat untuk melakukan pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Kemudian Ibnu Muljam pun menuju Kufah. Di sana dia memulai rencananya dengan mengajak dua orang yang tersakiti akibat peperangan Nahrawan. Ketiganya sudah siap menghadang Sayyidina Ali saat akan membangunkan orang-orang untuk sholat subuh. Ketika Ibnu Muljam menebas Sayyidina Ali, ia berkata, "Tidak ada hukum kecuali milik Allah, bukan milikmu dan bukan milik teman-temanmu, hai Ali." Ia membaca firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 207. Setelah Sayyidina Ali wafat, kedua putranya memandikan jenazah beliau dibantu dengan Abdullah bin Ja'far. Kemudian jenazahnya disolatkan putra tertua Al-Hasan. Jenazah beliau dimakamkan di Darul Imarah di Kufah karena kekhawatiran kaum Quraisy akan membongkar makam beliau. Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad Asy-Siddiq, ia berkata, jenazah Ali disolatkan pada malam hari dan dimakamkan di Kufah. Tempatnya sengaja dirahasiakan, namun yang pasti di dekat gedung Imarah atau Istana Kepresidenan. Kesembilan adalah kemerdekaan Republik Indonesia. Bagi umat Islam Indonesia, bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa. Karena selain dianggap suci, bulan Ramadan juga menjadi saksi sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia. Dimulai dari pembentukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, 1 hari menjelang malam pertama bulan Ramadan, Nagasaki dan Hiroshima dijatuhkan bom yang akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus. Hingga saat itu, hari Jumat 17 Agustus 1945, tepat tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di kediaman IR Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56. Selama masa persiapan menuju kemerdekaan, IR Soekarno meminta rekomendasi dari beberapa ulama seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari yang merupakan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama. Tak salah untuk kita berusaha khusyuk beribadah di bulanan suci ini, di mana pesta raya pahala sedang diobral besar-besaran. Namun sudah seharusnya kita sebagai umat Islam Indonesia mengetahui berbagai peristiwa besar yang pernah terjadi di bulan Ramadan. Sambil mengulik dan belajar kembali sejarah yang ada di balik peristiwa tersebut, tentu diiringi dengan mengambil hikmah di baliknya. Seperti kata Bung Karno, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah bangsanya sendiri.